Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, berikut kita akan bahas slide pertemuan 13 ya, yaitu mengenai sistem koordinat kutub atau koordinat polar, kemudian sistem koordinat tabung, serta sistem koordinat bola. Nah, kita bahas mengenai koordinat kutub terlebih dahulu ya. Dalam koordinat polar atau koordinat kutub tadi, koordinat satu titik definisikan dari fungsi arah ya, fungsi dari arah serta jarak dari titik ikatnya. Nah, jika O merupakan titik pusat koordinat dengan garis pusat koordinat dan garis OX itu merupakan sumbu aksis polar, maka titik P dapat ditentukan koordinatnya dalam sistem koordinat polar berdasarkan sudut vektor, yaitu di sini pakai theta serta radius vektor yaitu R ya, atau garis OP yaitu titik P itu R, theta. Sudut vektor theta bernilai positif jika mempunyai arah berlawanan dengan arah putaran jarum jam, sedangkan bernilai negatif jika searah dengan putaran jarum jam. Jadi kira-kira seperti ini ya, ini titik kutubnya, ini sumbu polarnya ya. Jadi kita mulai dari ini sumbu X positif kemudian berlawanan arah dengan arah jarum jam. Dalam beberapa hal lebih mudah mencari lokasi atau posisi suatu titik dengan menggunakan koordinat polar ya. Koordinat polar menunjukkan posisi relatif terhadap titik kutub O dan sumbu polar atau R yang diberikan dan berpangkal pada O. Titik P dengan koordinat polar R theta berarti berada di posisi theta derajat dari sumbu X atau sumbu polar. Ya. Theta diukur berlawanan arah jarum jam. Nah, jadi kira-kira dari sini ya menghitung tetanya, kemudian berjarak sejauh R dari titik asal kutub O. Nah, jadi R ini radius ya atau jari-jari. Jadi misalnya titik P ada di sini, maka titik P ini kalau dalam koordinat kartesius kita nyatakan dalam pasangan koordinat X, Y. Ya, sedangkan dalam koordinat polar kita nyatakan dalam R, theta, gitu ya. Nah, jika R negatif, maka P berada di posisi yang berlawanan arah, gitu ya. Jadi misalnya di sini R-nya negatif, ya, bernilai negatif R-nya, gitu ya. Maka titik P yang dimaksud adalah di sini, gitu ya. Misalnya di sini R-nya negatif, terus tetanya tetap tetanya seperti ini, maka titik P-nya itu berarti ada di sini, gitu. R kita nyatakan sebagai koordinat radial, sedangkan theta adalah koordinat sudut. Nah, ini adalah beberapa contoh ya. Misalkan titik ini ya. Ini satu titik yang mempunyai titik koordinat 6, pi per 4 gitu ya. Jadi 6 di sini kan maksudnya jari-jarinya ada 6 diukur dari O ini. Sedangkan pi per 4 itu adalah sudut yang diukur dari X positif ya atau sumbu polarnya. Nah, kemudian ini 5,2 pi per 3. Kemudian titik 3,5 pi per 4. Nah, ini sudut 5 pi per 4-nya di sini. Kemudian 4,11 pi per 6. Jadi ini salah satu contoh yang masing-masing berada dalam yang ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Jadi ketiga titik berada di situ. Nah, setiap titik mempunyai lebih dari satu representasi dalam koordinat polar. Nah, jadi misalnya gambar berikut ya. Dia 1,7 pi per 4 berada di kuadran 4 ya. Nah, titik ini bisa juga kita nyatakan sebagai 1, minus pi per 4. Jadi kalau tetanya minus, maka sudutnya dihitung dari arah yang searah dengan jarum jam.
gitu ya. Seperti ini. Jadi 1 minus pi per 4. Nah, dia juga bisa dinyatakan sebagai 1,15 pi per 4. Nah, jadi bisa muter satu putaran dulu juga boleh gitu ya. Nah, jadi dia bisa dinyatakan dalam tak terhingga bentuk sebetulnya ya. Contoh, gambarkan semua koordinat polar berikut. 2, pi per 6. Nah, misalnya di sini. Nah, ini bisa juga dinyatakan sebagai minus 2, minus 5 pi per 6. Nah, kalau minus 2, maka kita hitung tetanya itu sampai sini. Gitu ya. Nah, atau dari sini kalau dia tetanya minus. Kalau tetanya minus berarti searah dengan jarum jam. Tapi kalau berlawanan arah jarum jam maka tetanya positif. Nah, jadi bisa kita nyatakan dalam 3 bentuk seperti ini ya. Serta banyak lagi ya kalau dia lebih dari 1 putaran. Oke, kemudian contoh lain. Dalam soal ini dia diminta menggambarkan satu daerah yang dinyatakan dalam koordinat polar. Nah, yang pertama R-nya mulai dari 1 sampai 2. Sedangkan tetanya 0 sampai pi per 2. Nah, maka daerah tersebut seperti ini. Jadi R ini kan jari-jari ya, jari-jarinya 1 sampai 2 di sini. Untuk tetanya 0 sampai pi per 2. Ya. Kemudian yang B, R-nya mulai dari minus 3 sampai 2 untuk theta sama dengan pi per 4. Di sini tetanya satu persamaan, jadi bukan pertidaksamaan. Nah, maka dia daerah yang dimaksud dia berbentuk suatu garis saja gitu ya, karena tetanya hanya di pi per 4. Nah, untuk R yang minus 3 sampai 2. Seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga, diketahui theta sama dengan 2 pi per 3 sampai 5 pi per 6. Nah, tapi dia tidak diketahui R-nya. Nah, berarti R-nya berlaku untuk semua bilangan real R. Gitu. Jadi mulai dari 0 sampai tak terhingga gitu. Jadi bentuknya kira-kira seperti ini. Jadi ini hanya tetanya saja. Kemudian konversi koordinat polar ke dalam koordinat kartesius. Nah, berarti mesti ada satu persamaan yang menghubungkan antara kedua sistem koordinat tersebut. Ya. Maka relasi yang digunakan adalah X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta. Maka R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, sedangkan tangan theta itu kan sama dengan sin theta per cos theta ya, maka sama dengan Y per X. Ya. Untuk X tidak sama dengan 0 tentunya, karena di sini X-nya merupakan penyebut. Catatan, kemudian untuk menentukan tetanya, jika X lebih dari 0, maka X berada di kuadran 1 atau 4. Ya. Nah, jadi tetanya antara min pi per 2 sampai pi per 2, jadi tetanya bisa kita nyatakan sebagai arkes tangen dari Y per X. Nah, ini dari sini ya. Tapi jika X-nya kurang dari 0, maka X berada di kuadran 2 atau 3. Gitu. Sehingga tetanya sama dengan pi ditambah arkes tangen dari Y per X. Oke, kemudian contoh yang lain. Nah, ini diminta menggambarkan suatu persegi panjang ya, yang daerahnya itu bukan persegi panjang ya. Biasanya rectangular koordinat itu maksudnya sistem koordinat kartesius gitu ya. Carilah bentuk titik P ini ke dalam bentuk kartesius. Nah, jadi maksudnya begini. Titik P ini bisa dinyatakan dalam X, Y dan bisa juga dinyatakan dalam R, theta gitu.
Nah, dengan menggunakan persamaan ini tadi, persamaan konversi tadi yang digunakan untuk merubah sistem persamaan kartesius dan koordinat polar gitu ya, maka akan digunakan X sama dengan R cos theta dan Y sama dengan R sin theta gitu ya. Nah, sementara tadi diketahui titik P-nya itu sama dengan 6,2 pi per 3. Nah, maka kita substitusi aja ke X dan Y-nya. Maka X sama dengan 6 kali cos 2 pi per 3, yaitu 6 kali minus setengah. Jadi sama dengan minus 3. Sedangkan Y-nya sama dengan 6 kali sin 2 pi per 3. Jadi sama dengan 6 kali akar 3 per 2. Sama dengan 3 akar 3. Jadi titik P ini bisa dinyatakan sama dengan minus 3,3 akar 3 ya, dalam sistem koordinat kartesius. Nah, kemudian contoh berikutnya, nyatakan koordinat polar dari titik P yang mempunyai koordinat kartesius ini. Nah, sebaliknya ini diminta dinyatakan dalam R dan theta. Nah, contoh yang lain misalnya. Diberikan persamaan dalam R dan theta menggambarkan grafik fungsi yang terdiri dari semua titik minimal satu pasang titik R theta yang memenuhi persamaan. Misalkan R sama dengan 1, nah berarti dia berupa lingkaran yang berjari-jari 1. Kemudian kalau theta sama dengan pi per 4, berarti sama dengan berupa garis lurus ya. Seperti ini. Nah, apabila ada persamaan R sama dengan 2 sinus theta, ya, maka dia nanti akan berbentuk seperti ini, lingkaran. Nah, ini sebetulnya kita bisa gambarkan dengan mencari nilai-nilai theta dan R-nya gitu. Misalkan tetanya 0, nah R-nya 0 ada di sini gitu ya. Kemudian tetanya berapa nih? Misalnya tetanya 30 derajat atau 60 derajat. Nah, dia nanti akan berada di sini ya. Nilai R-nya akan menyesuaikan. Kalau tetanya 90 derajat, nah maka R-nya di sini 2 kali 1 gitu. Kalau kita teruskan mencari beberapa nilai theta dan R-nya, dia akan berbentuk lingkaran seperti ini gitu ya. Kalau R sama dengan 2 cos theta, dia juga berbentuk lingkaran seperti ini. Nah, ini beberapa contoh kurva dalam koordinat polar ya. Jadi artistik banget ya. Ternyata seperti ini ya. Kalau kita masukkan beberapa nilai theta dan n-nya ya, serta r-nya. Nah, jadi ternyata bentuknya itu cantik sekali ya. Bisa berbentuk seperti ini. Nah, ini beberapa persamaan yang lain. Nah, kemudian berikut konversi persamaan polar ke persamaan kartesius. Nah, ini kita gunakan contoh yang lain ya. R sama dengan 2 sin theta kan tadi kalau digambarkan ternyata dia berbentuk lingkaran ya. Lingkaran di atas sumbu X ya. Nah, berawal dari sini kita kalikan kedua sisi dengan R. Nah, jadinya R kuadrat sama dengan 2R sin theta. Kemudian kalau kita konversi menggunakan kartesius, jadi pakai X dan Y, maka R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Sedangkan R sin theta itu sama dengan Y. Nah, jadi sama dengan seperti ini. Kemudian persamaan ini bisa kita rubah dalam bentuk seperti ini. Dan bisa kita rubah juga dalam bentuk seperti ini. Ya kan? Jadi di sini Y kuadrat dikurang 2Y ini sama saja dengan Y kuadrat dikurang 2Y. Kemudian ditambah 1 ya. Nah,
sehingga dia bisa seperti ini gitu. Karena ada ditambah 1 di sini kan berarti ruas kanan juga sama dengan 1. Nah, ternyata bentuk persamaannya dalam koordinat kartesius adalah x kuadrat tambah y-1 kuadrat sama dengan 1. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa persamaan ini tadi ternyata kalau dinyatakan dalam kartesius, nah dia juga kan berbentuk lingkaran ini kan, lingkaran yang berpusat di 0,1 dan berjari-jari 1. Nah, gitu. Jadi sama dengan yang ini tadi. Mana tadi? Nah, nanti kalian lihat sendiri ya. Jadi dia kan tadi berbentuk lingkaran. Nah, kemudian ini beberapa persamaan yang dinyatakan dalam koordinat polar dan kartesius ya. Sebenarnya tinggal dikonversi aja ya dengan menggunakan persamaan konversinya. Nah, kemudian latihan ini nanti boleh kalian coba. Nah, oke, sementara ini dulu. Nanti kita lanjutkan di video berikutnya.